to the Baseface Network. Hai guys, perkenalkan nama saya Ramla. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, prodi akuntansi S1 kelas F dengan NIM 240901502065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau bisa disebut dengan SPOK. Biasanya, kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan sejenisnya. Nah, ada pun ciri-ciri dan syarat kalimat efektif. Meskipun kalimat efektif terdiri dari SPOK, tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek. Bisa jadi kalimatnya singkat, tetapi informasinya mudah dipahami. Supaya bisa menggunakan kalimat efektif dengan baik, ayo kita pelajari ciri-ciri serta syarat kalimat efektif. Ada pun beberapa poin. Poin pertama itu memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek seperti S dan predikat P. Untuk kedua ya guys, tetap terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Untuk keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Untuk poin keenam, melakukan penekanan ide pokok. Untuk ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir itu adalah yang kedelapan, yaitu penggunaan variasi struktur kalimat. Nah, kalimat efektif juga mempunyai beberapa syarat atau prinsip agar suatu kalimat dapat disebut sebagai kalimat efektif. Apa saja sih? Berikut ini 8 syarat-syarat kalimat efektif beserta contoh dan perbaikannya. Syarat pertama yaitu kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulis yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Contoh kalimatnya, kalimat tidak efektifnya itu untuk mempersingkat waktu, seakan mengambil rute tercepat. Untuk kalimat efektifnya, untuk menghemat waktu, seakan mengambil rute tercepat. Untuk syarat kedua itu ketegasan, melakukan penanggulan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Kedua, membuat urutan kata yang logis. Ketiga, melakukan repetisi pengulangan kata. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang kelima, menggunakan praktikal penekanan atau penegasan. Nah, untuk syarat yang ketiga itu kehematan, guys. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari, seperti hindari pengulangan subjek, hindari sinonim kata, dan perhatikan bentuk kata jamak. Nah, untuk syarat keempat itu ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan,
harus sesuai dan hindari penundaan preposisi. Contohnya, kalimat tidak efektifnya itu jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Untuk kalimat efektifnya itu jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Syarat kelima yaitu kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat ambigu. Nah, kita harus memperhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpan ataupun ambigu. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut terkesan ambigu karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal, apakah mahasiswa atau perguruan tingginya. Supaya efektif, kita bisa mengubah kalimatnya menjadi salah satu dari dua bentuk seperti mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah, atau bisa juga mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Untuk syarat keenam yaitu kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyiapkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contohnya, kalimat tidak efektif. Novel ini membawa tentang persahabatan di sekolah. Untuk kalimat efektifnya itu seperti novel ini membahas persahabatan di sekolah. Untuk syarat ketujuh yaitu kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna dipakai dalam kalimat. Kesejajarannya terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat menjemuk. Contohnya, kalimat tidak efektif, Juno menolong anaknya itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Untuk kalimat efektifnya, Juno menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Dan yang terakhir itu syarat ke-8 yaitu kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatika, yaitu unsur SPOK, minimal subjek S dan predikat P. Contoh, Johan belajar di kelas. Subjeknya kalimat tersebut adalah Johan dan predikatnya adalah belajar. Untuk kesimpulan dari materi kalimat efektif adalah bahwa kalimat adalah kalimat yang jelas, padat, dan tepat sehingga dapat menyampaikan pesan dan baik dengan ciri-ciri kalimat efektif meliputi kejelasan, keterpaduan, dan keringkasan. Menggunakan kata yang tepat dan struktur yang baik juga sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar dengan mudah. Demikian isi materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.